Kisah Nabi Muhammad, bagian 160. Kafan dan persemayaman tubuh mulia ke pembaringan terakhir. Telah timbul selisih pendapat di antara para sahabat sebelum mengafani, mengenai siapa yang akan ditunjuk menjadi khalifah. Pembahasan dan perdebatan terjadi di antara kaum Muhajirin dan Ansor di halaman rumah Bani Sa'adah, yang akhirnya mereka semua setuju melantik Abu Bakar sebagai khalifah Rasulullah. Pembahasan dan perdebatan ini memakan waktu hingga petang di hari Senin, bahkan sampai masuk ke malam berikutnya, menyebabkan semua orang sibuk. Pemakaman tubuh Rasulullah tertunda hingga ke malam Selasa bahkan hingga menjelang subuh hari berikut. Tubuh Rasulullah yang penuh berkah itu terletak di tempat tidurnya, tertutup dengan kain menyebabkan ahli keluarga Rasulullah menutup pintu rumahnya. Pada hari Selasa barulah tubuh Rasulullah dimandikan. Tanpa membuka bajunya, mereka yang bertugas memandikan Rasulullah adalah Abbas, Ali, Fadl dan Katam anak Abbas Syakran, hamba Rasulullah Usamah bin Zaid dan Aus bin Hauli. Abbas, Fadl dan Katam membalikkan badan Rasulullah, Usamah dan Syakran menyiramkan air, Ali menggosoknya sedang Aus menyandarkan Rasulullah ke dadanya. Kemudian mereka semua mengafani tubuh Rasulullah dengan 3 lapis kain kafan berwarna putih tenunan dari Yaman, tidak berbaju atau berserban. Pengafanannya dilakukan dengan cermat dan hemat. Terjadi perbedaan pendapat lagi mengenai tempat pemakaman jenazah Rasulullah. Abu Bakar berdiri dan berkata, "Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah pernah berkata, tidak dimatikan, Nabi kecuali di tempat itulah ia disemayamkan." Karena itu maka Abu Talhah pun mengangkat tempat tidur Rasulullah dan menggalinya untuk liang lahat sebagai tempat penguburan. Sebelum penggalian, kaum muslimin datang masuk membanjiri ke kamar Rasulullah dengan bergantian 10 untuk menunaikan sholat jenazah, masing-masing tanpa imam. Sebelumnya, keluarga Rasulullah telah menyolati almarhum, kemudian Muhajirin lalu diikuti oleh Ansor. Kaum wanita sholat setelah kaum lelaki selesai, dan diakhiri oleh remaja dan anak-anak. Kesemuanya ini diselenggarakan pada hari Selasa sehari penuh, bahkan hingga ke malam Rabu. Kata Aisyah, kami tidak menyadari akan pemakamannya, kecuali setelah kami mendengar suara cangkul menggali tanah di tengah malam yakni malam Rabu. Gelombang 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 gelombang. Muhammad Nabi yang terakhir. Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir dan tidak akan ada Nabi setelahnya. Ini adalah kesepakatan umat Islam, ijma. Di dalam agama pun merupakan hal harus dipercayai, akidah. Hadits Nabi. Aku dan para Nabi sebelumku, ibarat satu bangunan yang dibangun oleh seorang laki-laki. Lalu ia memeliharanya dengan baik dan terus disempurnakan kecuali tempat sekeping batu bata pada suatu sudut. Maka orang banyak datang mengelilinginya dan kagum melihat dan berkata mengapa tidak diletakkan sepotong batu bata di tempat yang kosong itu, maka akulah batu bata itu dan akulah yang paling akhir dari segala nabi. Ada kesinambungan dakwah Nabi Muhammad dengan dakwah para nabi sebelumnya. Muhammad sebagai nabi terakhir melengkapi dakwah yang dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya, sebagaimana hadits di atas. Ini jelas sekali bila melihat dakwah para nabi. Semua para nabi menyandarkan 2 asas penting ini. 1. Akidah kepercayaan. 2. Hukum dan akhlak. Dari segi akidah kepercayaan tidak berubah sejak Nabi Adam, alaihi salam sampai ke zaman Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir, yaitu kepercayaan kepada Allah yang Esa. Mensucikan Allah dan percaya akan hari akhirat, hisab amalan manusia, surga dan neraka. Setiap nabi menyeru kaumnya pada kepercayaan tersebut dan tiap nabi juga membantu dan menegaskan apa yang dibawa oleh nabi yang terdahulu. Seluruh rangkaian utusan para nabi, semuanya menunjukkan kepada kita bahwa semua nabi diutus agar menyeru manusia kepada keimanan dengan Allah yang Esa. Seperti yang dinyatakan dalam kitabnya. Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim. Musa dan Isa yaitu, tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya.
Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada agama-Nya orang yang kembali kepadanya. Asy-Syura 42:13. Sehingga tergambar kepada kita bahwa para nabi itu tidak akan menyampaikan akidah yang berlainan di antara satu dengan yang lain. Karena soal akidah adalah soal wahyu. Hukum, ahkam, bertujuan mengatur kehidupan manusia di dalam masyarakat. Serta berguna bagi manusia. Untuk kehidupan dunia dan akhirat. Utusan Allah yang terdahulu hanya diperuntukkan kaumnya saja, bukan utusan untuk seluruh manusia. Apa yang dibawa oleh Nabi Isa lebih sederhana dari apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam kitab Al-Quran. Dan aku datang kepadamu, membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu, dan aku datang kepadamu dengan membawa suatu tanda mukjizat daripada Tuhanmu. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Ali Imran, pukul 3.50. Bersambung bagian 161.